Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak ingkang tansah dipun rahmatillah, langkung rumiyin sumangga kita munjahaken syukur wonten ngarsa dalem Allah taala dene ing sonten menika kula panjenengan tasih pinaringan sehat nggih sedaya ibu bapak. Alhamdulillah dipun paringi kesempatan sehingga saged rawuh wonten ing majelis taklim saperlu pados seserpan sekedhik mboko sekedhik kagem sangu mbok pilih sawanci-wanci kita tinimbalan. Saderengipun sumangga kita pigak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalajengaken kanthi donga menapa maos surat Al-Mu'awwidhat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ibu bapak ingkang tansah dipun rahmatullah, wonten ing kesempatan menika badhe nglajengaken ingkang kula mben kula matur yuna manfaat gerakan salat nggih kalian kalih bab mangke mbok pilih wekdalipun cekap ingkang angka kalih tipologi anak miturut Al-Qur'an nggih. Nah, ingkang sepisan menika gerakan manfaat dari gerakan salat nggih. Ingkang sepisan takbiratul ihram nggih. Berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga. Coba kita praktekkan malih ya. Mengangkat kedua tangan sejajar telinga. Kemudian lalu melipatkan ke depan perut atau dada bagian bawah. Manfaatnya, gerakan ini melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Nah, posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya akan oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan ke perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Menika
Ingkang sepisan, ingkang angka kalih rukuk nggih, rukuk. Rukuk yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tidak akan tumpah. Bapak Ibu menawi rukuk menika paningalipun ningali menapa? Ningali budi papan sujud nggih, sampun ngantos ningali di sela-sela dua kaki ya. Kalau meresani di sela-sela dua kaki menika punggung tidak akan rata nggih. Nah, posisi kepala lurus dengan tulang belakang manfaatnya postur ini menjaga kesempurnaan posisi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu pada lutut ya menika wonten ingkang menapa asanipun menika ngantos di bawah lutut wonten nggih. Yen asanipun di bawah lutut mangke punggungipun nggih mboten rata nggih. Terus tangan menika bertumpu pada lutut. Tangan bertumpu pada lutut berfungsi untuk relaksasi otot bahu bagian atas ke bawah. Sehingga rukuk adalah aliran kemih untuk mencegah gangguan prostat. Menika rukuk nggih. Salajengipun iktidal. Iktidal nggih bangun dari rukuk. Tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Begitu bangun dari rukuk, kemudian manfaatnya adalah variasi postur tubuh setelah rukuk dan sebelum sujud. Gerak berdiri bungkuk dan berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Gerakan rukuk sujud menika pranyata efekipun saya sangat. Efeknya pencernaan akan menjadi lancar. Nah, saajipun sujud nih, postur menungging dengan meletakkan kedua tangan lutut ujung kaki dan dahi pada lantai. Manfaatnya adalah aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya akan oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Pramila menawi kita sujud menika mboten sah kesesa nggih. Kita tindakan kanthi tumakninah, kita nikmati nggih. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Menika menawi anggenipun sujud menika mung menapa nggih? Ini kaya kinjeng jengking ya menika. Terus kita nikmati. Karena itu lakukanlah sujud dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa agar darah bisa mencukupi kapasitasnya ke otak. Nah, postur ini juga menghindarkan gangguan wasir. Prisa wasir. Khususnya bagi wanita, baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Lajeng duduknya, duduk ada dua macam, yaitu duduk iftiros, tahiyatul awal, dan tawarruk, tahiyatul akhir. Perbedaan terletak pada posisi telapak kaki. Manfaatnya, saat iftiros, kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering
menyebabkan penderitanya tak mampu untuk berjalan. Duduk tawaruk sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria atau prostata, dan saluran deferen. Ya. Jika dilakukan dengan benar, postur ifti ini mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftiros dan tawaruk menyebabkan seluruh otot tungkai meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Yang pungkasan ya menika salam ya. Gerakan salam adalah memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Terus menawi kita salam menika sampai melihat paling tidak ke samping ya, ke samping kanan, ke samping kiri. Ini secara maksimal. Ini jadi manfaatnya adalah relaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah ke kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan mencegah kekencangan kulit wajah. Nah, beribadah secara kontinu bukan saja menyuburkan iman, tetapi mempercantik diri bagi wanita luar dan dalam. Nah, menika Bapak Ibu, menika manfaat dari gerakan sholat. Ternyata begitu pentingnya kita melaksanakan gerakan sholat dengan tumak nina, dengan benar, tidak perlu tergesa-gesa. Nih. Nah, menika Bapak Ibu, salajengipun ingkang angka kalih menika tipologi anak menurut Al-Qur'an. Bapak Ibu, Islam menika datang memberikan konsep pengasuhan anak ya, yang sangat jelas. Jadi masa depan anak yang gemilang dunia dan akhirat ini ada semuanya di dalam Al-Qur'an. Sebagai anak yang soleh dipersiapkan sejak dini, sejak seawal mungkin, sejak sebelum atau masih dalam kandungan, ini sudah disiapkan. Namun Al-Quran ini membagi menjadi 5 tipe anak, ya. 5 tipe anak menurut Al-Quran. Jadi tipe-tipe ini, yang pertama adalah tipe anak sebagai hiasan hidup di dunia. Kadang sebuah rumah tangga terasa belum lengkap jika belum punya putra. Namun perlu kita ingat bahwa dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 menyatakan harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi tidak mesti anak kandung ya. Menurut penjelasan Bapak A.R. Farudin yang disebut anak itu bukan hanya anak kandung, tapi juga anak didik, anak angkat, anak murid. Nah, ini menjadi harapan yang lebih besar untuk kita bisa berbuat. Ya. Kita bisa anak-anak yatim, kita menyalurkan dana untuk anak yatim, sudah termasuk merupakan amalan-amalan yang merupakan tabungan kita dan merupakan harapan kita untuk kita nanti mendapatkan tabungan pahala yang banyak. Maka alhamdulillah di PRA Surya Dinatan ini selalu menyantuni anak-anak yatim dan kaum duafa. Inilah sebagai langkah untuk bagaimana kita bisa memberikan harapan kepada anak-anak yatim di lingkungan kita. Ini adalah jadi bukan semata anak kandung ya, saya ulangi, bukan semata anak kandung. Jadi tidak perlu kecewa bagi yang belum punya karunia anak atau putra putri, maka kita diberikan banyak kesempatan ya.
anak-anak yatim, kita bisa anak murid, anak didik ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah anak status sebagai fitnah atau sebagai ujian. Orang tua harus menyadari bahwa dewasa ini perkembangan anak begitu pesat, terutama mengenai mencakup perkembangan teknologi. Jadi tidak ada anak itu yang tidak pegang HP ya sekarang itu. Semua anak mesti pegang HP. Ya kadang-kadang anak-anak di sini itu ya kalau siang itu nguripe AC terus tiduran di dalam masjid, main HP di dalam masjid, nyaman ya, nyaman di dalam masjid. AC-ne diuripe, teturon, buka HP, ini. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak sadar ada yang namanya karena anak itu juga merupakan di sini dan dinyatakan sebagai ujian. Kadang ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus itu bagaimana? Ya, kita bisa mengendalikan anak dengan tertib, ada yang bisa, ada yang juga anak itu sulit dikendalikan. Karena apa? Karena sudah mungkin banyaknya pergaulan dengan teman-teman sebaya di luar ini. Maka pengaruh dari orang tua inilah sangat penting. Jadi disinilah pentingnya keteladanan dari orang tua. Jadi sekarang itu tidak cukup hanya dibicarai atau diberikan nasihat, tetapi juga teladan yang harus diberikan kepada anak cucu. Ya, bukan sekedar kata-kata, tetapi teladan itu akan lebih utama. Ya. Kalau dulu nek basa Jawa itu nek ngandani lambe setumang garis sak merang. Nah, mereka ora digape ya ini. Nah, inilah bagaimana kadang ada yang kita bisa berhasil, ada yang tidak berhasil ya. Jadi demikian pula kita perlu kehati-hatian ya untuk menyikapi anak-anak kita dalam mengarahkan alat komunikasi handphone. Kita arahkan ya, tidak perlu kita larang, tetapi kita selaku orang tua itu mesti tahu ya, jangan sampai HP anak kita itu dikunci ya. Sewaktu-waktu kita harus bisa ikut mengawasi dan membukanya. Jangan sampai anak-anak kita nanti bisa membuka konten-konten yang belum pada waktunya ini. Kemudian yang berikut adalah status anak sebagai pelalai atau yang melupakan. Banyak orang tua yang menyatakan bahwa mereka bekerja keras ini demi kemajuan anak atau demi mencukupi kebutuhan anak. Namun kadang bekerja keras membanting tulang, sikil tinggu sirah tinggu sikil dan sebagainya. Saking bekerja keras sehingga lupa untuk memberikan perhatian kepada anak. Padahal masa-masa pertumbuhan anak ini perlu pendampingan yang ekstra. Ya. Nah, ini pada bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan yang bagus untuk kita bisa bercengkerama dengan anak cucu kita. Manakala anak cucu kita itu bersatu berkumpul dengan kita. Sehingga dalam waktu makan sahur itulah komunikasi antar keluarga ya untuk saling menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Sehingga dengan demikian antara anggota keluarga satu dengan yang lain ini selalu terbuka. Masalah apapun, sekecil apapun ini bisa tersampaikan. Sehingga kalau nanti di dalam keluarga itu tidak bisa menyampaikan ke orang tua, maka nanti pelampiasannya adalah
keluar, ya, keluar. Maka kadang orang tua itu sebagai teman, sebagai kakak, sebagai teman berbincang ini. Jadi jangan sampai menganggap orang tua itu full orang tua. Nah, ini. Jadi kadang kita sebagai teman untuk kadang teman bercakap, teman ngobrol, nah, ini. Sehingga anak-anak kita akan terbuka manakala ada permasalahan ini. Nah, inilah kesempatan bulan Ramadan ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Nah, syukur-syukur kalau ini waktu yang tepat adalah waktu santap sahur. Nah, ini. Syukur-syukur kalau waktu santap sahur itu tidak perlu diikuti dengan acara televisi. Walaupun televisi kadang-kadang ada pengajiannya. Tapi kadang-kadang pengajian dengan iklannya, banyak iklannya ini. Nah, ini jadi perlu pendampingan kepada anak agar anak-anak ini selalu ada dalam pengawasan kita. Sehingga gerak-gerik apapun, mungkin keluh kesah anak itu akan bisa tersampaikan dengan terbuka manakala kita selalu berhubungan dengan santai. Nah, hal ini dinyatakan dalam surat At-Taghabun, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi ini maksudnya bekerja membanting tulang siang sampai malam, sehingga lepas dari pengawasan anak-anak dan juga berkurang untuk bermunajat kepada Allah ini, sehingga saking getolnya untuk mencukupi kebutuhan dunia. Jadi kalau kita bekerja untuk memikirkan dunia, ya hanya dunia saja. Tapi kalau kita memikirkan dunia dan akhirat, maka kesemuanya akan bisa tercukupi. Kemudian yang keempat adalah status anak sebagai musuh orang tuanya. Ini fisik maupun non fisik. Nah, di sini yang disebut anak itu belum tentu anak masih di bawah umurnya. Anak yang sudah berkeluarga pun masih tetap statusnya anak bagi orang tua. Jadi banyak kejadian yang akhir-akhir ini karena kekecewaan orang tua, ya, mungkin sudah sanggup berkeluarga tetapi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kepingin karena anak muda kemudian masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang seperti anak muda, padahal sudah berkeluarga dan sudah punya anak pula misalnya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan yang bisa setara dengan temannya, nah, misalnya satu contoh kecil, ingin mengganti kendaraannya atau ingin butuh kendaraan yang baru, kemudian minta kepada orang tua. Ternyata orang tua belum mampu. Nah, seperti banyak kejadian, bahkan ada yang tega membunuh orang tuanya. Ini karena apa? Karena itu tadi. Karena memang sebagai musuh, ya, sebagai musuh. Karena itu tadi seperti saya awal menyampaikan, bagaimana kita selalu peduli pada anak-anak kita. Kondisi apapun ini selalu kita ajak untuk berbincang, ya, untuk berbincang walaupun itu sudah berkeluarga. Nah, kemudian ini diteruskan dalam At-Taghabun ayat 14. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah kembali kepada pengasuhan anak, ya, pengasuhan anak.
Jadi orang tua kepada anak, walaupun anak sudah berkeluarga, sudah punya putra, ini tetap kita dampingi. Jadi, mengapa di sini dikatakan sebagian menjadi musuh bagimu? Diterangkan kadang-kadang anak atau istri ini bisa menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Satu contoh misalnya anak untuk mengajak orang tuanya untuk berbuat korupsi misalnya, atau kalau tetangganya beli kendaraan yang baru atau membeli sesuatu yang baru kemudian iri, ya. Nah mungkin bisa juga bincang-bincang, Pak, nih jabatannya podo kok kai iso tuku iki kok ora iso tuku. Mbok piye carane supaya bisa menyamai dengan tetangga. Padahal kalau kita lihat dan kekuatan tidak akan mampu ini. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengendalikan anggota keluarga kita yang berkaitan dengan harta benda, sehingga kita bisa selalu mengarahkan dan mengerem, ya, dan mengerem kemampuan kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dan walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, nah itulah tetap kita landasi dengan iman dan takwa yang kuat, walaupun banyak godaan yang banyak, ya. Sekarang itu menghadapi Idul Fitri itu ada mesin cetak uang ratusan ribu di Klaten, ya. Pada waktu digerebek itu mesin cetaknya itu masih berputar. Nah ini mesin cetak uang ratusan ribu, ya pengen ini ratusan ribu. Nah inilah mudah-mudahan, ya, uang itu belum sampai ke Jogja, walaupun Klaten itu dekat dengan Jogja, inilah, ya. Jadi ada lagi uang namanya uang yang separuh asli, separuh palsu. Nah, inilah jadi cara-cara yang kurang benar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah anak sebagai cahaya atau sebagai penyejuk pandangan. Dengan status seperti inilah yang diimpikan dan didambakan, yang dicita-citakan oleh semua orang tua, ya. Jadi orang tua selalu mendambakan anak sebagai penyejuk jiwa, penyejuk pandangan. Jadi bisa, kalau kita lihat ini bisa menyejukkan hati, ya, bisa menyejukkan hati. Kemudian dalam doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan turunan kami atau keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita selaku orang tua itu berharap dijadikan sebagai pemimpin yang benar-benar pemimpin, bukan hanya pemimpin dalam lahiriah, tapi pemimpin dalam jasmani dan rohani. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu banyak cakap, banyak bicara kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita ini akan selalu menurut. Nah, satu contoh kecil yang saya selalu anjurkan kepada ini anak-anak yang minta tanda tangan, ya, minta tanda tangan. Itu kadang-kadang minta tanda tangan dengan berdiri nganyur, ya, ngadeg di depannya ini. Nah, tolong ini kepada Bapak Ibu ini juga diarahkan, ya, dari rumah. Misalnya kalau saya mesti
tolong tulis, dicari nama penceramahnya siapa di papan pengumuman mesti ada. Ini apa tujuannya? Agar anak itu bisa berupaya mencari informasi di papan-papan pengumuman. Kadang-kadang Bapak namanya siapa ya? Atau nama Bapak siapa? Judul ceramahnya apa? Sehingga anak-anak itu walaupun ini kelihatan sederhana, tapi nanti akan terbawa sampai dewasa. Nah inilah maka di mana saja saya ini selalu menganjurkan untuk orang-orang tuanya itu untuk juga ikut mengarahkan. Sesuk nek njaluk nyuwun tanda tangan ya ditulis dulu nama penceramahnya siapa, nama imamnya siapa. Kan di dalam pengumuman itu ada. Sehingga anak itu terbiasa untuk mencari informasi. Nah ini kelihatannya sepele tapi penting bagi perkembangan pendidikan anak. Bapak Ibu, kula kinten menika kemawon nggih ingkang saged kula aturaken. Monggo kita saling ganti donga-donga ingkang sepian donga supados kita tetap dipun paringi iman takwanipun. Rabbana la tuzigh qulubana nggih, monggo sareng-sareng. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Malih Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karunialah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Makaten Bapak Ibu monggo kita ndonga sak kados biasanipun. Asyhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Monggo kita tutup sarangan kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.